Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Oh My Ghost Clients yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Ketika gedung itu runtuh, tiba-tiba aja Nomujin berada di masa lalunya. Ketika itu dia sedang belajar untuk persiapan ujian sarjana. Dan abangnya mengatakan kepada Mujin bahwa dia harus benar-benar belajar dan menghargai kerja keras abangnya sebagai anak pertama yang bekerja sebagai buruh kasar untuk membiayain seluruh biaya kuliahnya Nomujin. Intinya abangnya Mujin itu meminta sama dia untuk tetap memperjuangkan hak-hak buruh karena sekarang dia juga adalah pengacara untuk khusus para buruh. Setelah itu Mujin kembali ke masa sekarang dan dia terbangun. Gedung itu tersebut udah banyak banget reruntuhan di sekitarnya dia. Terus Hiju dan juga Ginwoo mendatangi Mujin dan dia masih nggak percaya kenapa dua orang ini bisa-bisanya sampai ke sana. Dan gedung tersebut semuanya sudah mulai runtuh lagi. Dan beberapa dari pejabat itu melarikan diri menggunakan lift, tapi akhirnya liftnya itu jatuh dan mereka kehilangan nyawanya. Sementara itu Pak Kim dan juga dua anggotanya masih berada di sana dan Ibu Dewan Moon itu berusaha meminta tolong kepada mereka dan dua anggotanya itu berusaha untuk mengeluarkan Bu Moon karena kakinya itu tertimpa reruntuhan gedung. Tapi si Pak Kim itu nggak ngebantu sama sekali dan karena mereka nggak bisa mengeluarkan Ibu Moon dari sana, akhirnya Mujin, Hiju dan Ginwoo lah yang berusaha untuk mengeluarkan Ibu Moon dari reruntuhan. Nah, mereka mengambil beberapa peralatan dan mencoba sekuat tenaga mereka untuk mengeluarkan Ibu Moon. Untung aja setelah beberapa kali percobaan akhirnya mereka bisa mengeluarkan kaki Ibu Moon dari reruntuhan itu. Dan untung juga kakinya hanya lecet aja, so nggak sampai patah. Terus Mujin mengatakan kepada Pak Kim bahwa pembangunan gedung tersebut itu nggak sesuai dengan SOP. Banyak banget hal-hal yang dihemat. Tapi tetap aja si Pak Kim ini nggak mau mengaku akan hal tersebut. Terus anggotanya bilang bahwa di atas tuh lantai atas ada helipad. Mungkin mereka bisa menyelamatkan diri dari sana dengan menelpon operator helikopter agar mereka bisa diselamatkan dari sana. Nah, sesampai mereka di helipad, kemudian anggotanya Pak Kim menelpon operator helikopter, tapi ternyata mereka tuh nggak bisa mengirimkan helikopter. Terus pas ditanya sama Pak Kim, ternyata nggak ada titik helipad di gedung tersebut. Dan kata anggotanya ternyata itu memang belum sesuai dengan standar untuk helipadnya. Terus Pak Kim meminta bantuan Ibu Dewan Moon untuk berbicara, ya kan, siapa tahu dengan Ibu Dewan ini ngomong mereka bakal mau mengirimkan helikopternya, tapi ternyata sama aja karena emang nggak memenuhi standar, jadi mereka itu nggak bisa melakukannya. Tapi masalahnya gedungnya itu udah mulai hancur lagi. Mereka terpaksa kembali lagi ke bawah untuk menyelamatkan diri. Dan ketika itu si Ibu Moon sempat-sempatnya menawarkan Ginwoo untuk menjadi anggotanya dia. Tapi untung aja Ginwoo menolak karena dia harus menjadi asistennya Hiju seumur hidup. Nah, pas mereka udah mau turun ke bawah melalui pintu darurat, tapi ternyata itu ada kebakaran di bawah. Jadi mereka terpaksa naik lagi ke atas dan masuk ke ruangan ini. Lalu muncullah dua pekerja di mana mereka itu mengatakan bahwa alarm kebakarannya dan juga tanda bahaya itu dimatikan semuanya gara-gara memang disuruh sama si Luchnut Pak Kim itu. Jadinya mereka nggak bisa keluar juga dan nggak ada pintu keluar lagi selain mereka pilihan terakhirnya hanya meloncat dari gedung. Cuma kan itu nggak memungkinkan karena mereka ada di lantai atas. Terus tiba-tiba aja asap sudah mulai muncul ke ruangan tempat mereka berada. Lalu mereka menutupin lubang-lubang keluar asap agar mereka tidak kesulitan bernapas. Tapi masalahnya gedung itu dulu semakin parah dan juga bongkahan-bongkahannya, retakan-retakannya itu semakin menjadi. Dan sekarang gedungnya malah oleng ke kanan dan juga oleng ke kiri.
Dan yang paling lucunya adalah si Pak Kim ini mengorbankan salah satu pekerjanya dia lagi, dan sebenarnya dia bisa menyelamatkannya tapi malah dia tendang sehingga si pekerja itu jatuh ke lubang tersebut dan kehilangan nyawanya. Hiju, Mujin, Ginwoo, si ibu dewan dan juga satu pekerja lainnya itu emosi banget melihat kelakuan si Pak Kim ini, dan dia sama sekali nggak ngerasa bersalah. Dia bilang dia nggak sengaja dan bakal membayar ganti rugi sebesar 300 ataupun 500 juta won. Hal itu membuat si pekerja yang tersisa itu benar-benar emosi banget sama Pak Kim, dan dia pengen menghabisi nyawa Pak Kim saat itu juga, tapi dihalangin sama Mujin karena kata Mujin percuma aja menghilangkan nyawanya nggak akan menyelesaikan masalah. Gara-gara berdebat, si Pak Kim hampir jatuh ke lubang itu lalu diselamatkan sama Mujin. Tapi Mujin memiliki sebuah rencana dan dia bilang sama Hiju dan juga Ginwoo, oke tenang aja, dia memiliki rencana yang apik banget. Bukannya takut, tapi Mujin malah menikmatin ketika dia menjatuhkan diri ke lubang tersebut. Hingga ketika mereka terbangun, Pak Kim sama Mujin itu sudah berada di ruangan ini, ruangan yang selalu Mujin berada ketika dia sedang dalam bahaya antara hidup dan juga kehilangan nyawanya. Lalu karena Pak Kim ini masih belum sadar, dikasihlah pelajaran sama si malaikat. Setelah itu malaikat dan juga para pekerja mendatangi Pak Kim dan dia disuruh untuk berjanji mengakuin semua perbuatannya dan juga bertanggung jawab sepenuhnya. Mujin bilang tenang aja, dia bakal bertanggung jawab, dan akhirnya dia diberikan surat perjanjian sama seperti Mujin sebelumnya. Dan ketika dia baca, dia tuh nggak sanggup untuk memenuhi hal tersebut. Kata dia pebisnis nggak akan mungkin mau melakukan hal tersebut. Terus kata Mujin, udah nggak usah banyak cakap, kok tanda tangan aja itu surat perjanjian. Awalnya dia masih ragu-ragu banget, dan akhirnya setelah dipaksa nih, barulah dia mau menandatanganin karena kan dijanjikan bahwa dia itu bakal tetap hidup. Ya udah dia tandatanganin lah, dan ternyata setelah itu seperti biasa ada aturan khusus yang harus dia penuhin, dan dalam waktu 49 hari dia harus segera menyelesaikan seluruh isi dari surat perjanjian tersebut. Kata dia, oh nggak bisa dong, ini tuh kontraknya nggak adil banget gitu. Tapi ya udah dia tanda tangan. Setelah itu dia sama Mujin kembali lagi ke masa ini, dimana waktu itu gedungnya belum runtuh. Setelah itu Mujin mengatakan kepada mereka semua bahwa mereka harus segera keluar dari gedung itu karena gedungnya bakal runtuh. Dan Pak Kim pun bilang seluruh orang yang ada di gedung itu termasuk pekerja harus dikeluarkan. Ingatan Hiju dan juga Ginwoo serta yang lainnya itu dihilangkan kecuali Mujin, Menteri Moon dan juga Pak Kim. Dan untung aja akhirnya mereka bisa keluar dari sana dan juga seluruh pekerja yang ada di gedung tersebut. Terus Pak Kim kan dibilang nih sama anggotanya nggak mungkin lah itu memberikan kompensasi dan segala macamnya ke seluruh anggota pekerja dan juga keluarganya, itu dapat merugikan dan juga biaya besar banget. Nah Pak Kim mulai terpengaruh nih, tapi dikira sama dia perjanjian itu main-main ya kan. Terus setelah ditunjukkan buktinya, akhirnya dia mau menandatanganin dan juga berubah. Setelah itu dia kabarin Mujin bahwa dia bakal memenuhi semua surat perjanjian yang sudah dia tandatanganin sebelumnya. Dan para arwah bilang sama Mujin mereka sudah puas dan juga menyerahkan sisanya kepada Mujin. Dan keesokan harinya Menteri Moon mengundang seluruh ketenagakerjaan, menteri-menteri yang terkait itu untuk merevisi undang-undang tenaga kerja dan juga lebih mengedepankan hal yang bisa membantu dan juga melindungi tenaga kerja mau siapapun mereka. Dan untuk Pak Kim, akhirnya dia muncul ke media dan juga mengatakan bahwa dia bakal bertanggung jawab dan mengakuin semua perbuatannya. Dan Mujin juga semakin terkenal karena dia sudah membantu untuk menegakkan keadilan. Dan bahkan Pak Kim juga berdonasi untuk benar-benar menunjukkan bahwa dia itu benar-benar berubah dan juga menyesali perbuatannya. Para arwah berterima kasih kepada Mujin, Hiju dan juga Ginwoo atas bantuan mereka selama ini. Dan akhirnya sudah waktunya mereka itu berpamitan. Dan Mujin juga mengatakan kepada Hiju dan juga Ginwoo bahwa para arwah juga berterima kasih kepada mereka. Nah setelah itu mereka sudah harus benar-benar berpamitan kepada Mujin, Hiju dan juga Ginwoo. Tapi mereka masih memiliki satu permintaan terakhir untuk Mujin. Mujin bilang oke nggak apa-apa, dia bakal penuhin. Jadi mereka itu meminta sama Mujin untuk mengantarkan mereka ke keluarga mereka masing-masing karena mereka mau berpamitan sebelum mereka benar-benar kembali ke surga.
Dan untuk si ayah baru ini, Mujin juga mengantarkannya ke rumahnya dan ketika dia sampai di rumahnya, dia melihat anak dan juga istrinya. Dan sebenarnya dia kangen banget tapi gimana lagi, dia sudah harus benar-benar berpamitan kepada istri dan juga anaknya. Sebenarnya anaknya itu bisa ngelihat dia, tapi istrinya kan gak sadar. Setelah itu dia terbang ke langit. Dan untuk yang ini si bapak dia juga melihat istrinya dan istrinya juga bilang juga sudah ikhlas atas kepergian suaminya. By the way anak mereka juga udah gede-gede, udah kerja dan dia berjanji bahwa suatu saat nanti mereka bakal bertemu lagi. Setelah itu si bapak juga sudah akhirnya merelakan dirinya untuk pergi terbang ke langit. Dan dia juga berterima kasih kepada Mujin, Hiju dan juga Ginwoo lagi. Nah setelah itu ketika Mujin, Hiju dan juga Ginwoo mau pergi, tiba-tiba Mujin itu ditelepon sama istrinya si Miju. Terus dibilang sama Hiju, ya angkat dong gitu kan. Ternyata istrinya bilang sama Mujin, kenapa Mujin belum datang ke rumahnya karena mereka sudah menunggunya. Dikira sama Mujin istrinya itu udah setuju untuk pulang tapi ternyata enggak. Nah kebetulan hari itu adalah hari dimana Mujin harus memang berkumpul sama keluarganya dan abangnya mendatangi Mujin dan bilang kenapa Mujin bisa-bisanya lupa hari itu. Ya udah lalu mereka baliklah ke rumah mereka. Tapi yang masuk tuh cuma Mujin aja. Kemanakah abangnya? By the way Mujin senang banget kan akhirnya setelah sekian lama dia bisa bertemu lagi sama istrinya. Dan ternyata abangnya Mujin itu guys udah kehilangan nyawanya. Jadi abang itu kan pekerja kasar juga, buruh bekerja kasar. Jadi pada waktu itu abangnya kehilangan nyawanya gara-gara mengerjakan sesuatu yang karena ditekan sama atasannya dia. Cuma waktu itu kan Mujin masih kuliah, jadi dia nggak bisa untuk membantu abangnya. Dan ternyata abang Mujin itu kehilangan nyawanya sudah 10 tahun yang lalu. Dan abangnya meminta sama Mujin untuk mengatakan kepada orang tua mereka bahwa dia baik-baik aja agar orang tuanya tidak terlalu mengkhawatirkan abangnya. Tapi ya gimana pun walaupun sudah 10 tahun berlalu Mujin tetap sedih banget dan kali ini dia benar-benar gak bisa menahan kesedihannya. Dan kata abangnya kalau misalkan mau nangis sudah nangis aja. 울고 싶으면 울어도 돼. 미안하다 깜빡해가지고. Terus Miju sempat nostalgia dan bilang kepada Mujin bahwa dulu mereka itu kan hampir membatalkan pernikahan mereka. Tapi nggak jadi gara-gara abangnya mendatangin Miju dan memohon dan bahkan mewakili Mujin untuk meminta maaf kepada Miju. Jadinya mereka nggak jadi membatalkan pernikahan mereka. Makanya Miju itu benar-benar menghormatin abang iparnya karena abang iparnya itu benar-benar baik banget sama dia. Dan karena itu akhirnya Miju juga paham apa dan kenapa alasan Mujin itu mau menjadi advokat khusus untuk buruh. Nah tapi sebenarnya kan Mujin pengen ngajak Miju itu untuk tinggal bareng dia lagi, tapi dia kan gengsinya tinggi banget. Akhirnya ya udah Miju pulang naik taksi. Terus dibilang sama abangnya Mujin bahwa ya jangan gengsi itu tinggi-tinggi kali gitu. Ungkapkan perasaanmu sama orang yang memang kamu pengen ungkapkan perasaan. Karena jangan sampai menyesal seperti abangnya pengen ungkapin tapi nggak bisa. Toh abangnya juga sekarang udah nggak sebagai manusia lagi, jadi dia nggak bisa mengungkapkan perasaannya lagi kepada orang lain. Dan dia bilang sama Mujin dia benar-benar menyayangi adiknya dan kali ini abangnya benar-benar sudah harus berpamitan kepada Mujin. Keesokan harinya pas di kantor Mujin itu cerita sama Hiju dia seneng banget karena hari itu dia yang awalnya minus 90% di kriptonya tapi sekarang melonjak di 729%. Itu keuntungannya gede banget. Lalu Hiju dan juga Ginu bilang sama Mujin udah langsung jual aja. Awalnya Mujin gak mau karena dibilang mungkin naik lagi tuh. Enggak, entar turun lagi kata Hiju dan juga Ginu. Akhirnya dengan terpaksa Mujin pun menjual sahamnya. Nah pada malam harinya Hiju dan juga Ginwoo sengaja bermesra-mesraan di rumahnya Hiju untuk membuat kakaknya Hiju ini benar-benar muak sama mereka berdua hingga akhirnya kakaknya memilih untuk membawa anjing mereka jalan-jalan. Tapi itu memang bagian rencananya Hiju, Ginwoo dan juga Mujin. Lalu setelah itu mereka mengabarin Mujin bahwa kakaknya Hiju sudah pergi keluar. Nah ketika itu akhirnya Mujin menemui Miju dan bilang sama dia bahwa
kali ini dia benar-benar berubah dan juga mengembalikan uang pesangonnya dulu yang dia pakai tanpa berdiskusi sama istrinya dia. Dan kali ini dia itu benar-benar berubah dan juga berjanji tidak akan membiarkan istrinya kesepian dan bakal berdiskusi apapun yang bakal dia lakukan dan gak akan egois lagi. Dia berterima kasih dan juga meminta maaf sekaligus kepada istrinya ini. Lalu diajak istrinya untuk pulang bareng ke rumah mereka lagi dan akhirnya Miju menyetujuinya. Dia bilang, udah deh gak apa-apa, aku nyerah dan juga bakal nurut sama sang suami. Keesokan malamnya ketika Mujin dan Hiju dan juga Ginlu pulang dari bekerja, tiba-tiba Hiju dan juga Ginlu membuat pengumuman bahwa mereka itu sudah harus naik jabatan. Walaupun gak didiskusikan sama Mujin, dia agak kesel, tapi ya gimana lagi. Hiju juga bilang bahwa si Yunjae juga kan lagi belajar hukum buruh tuh, nanti kalau misalkan dia udah lulus mereka bakal merekrut untuk menjadi anggota mereka. Nah terus Mujin minta mampir sebentar karena dia ingat kan disinilah awal mulanya dia itu bertemu dengan si malaikat. Dan akhirnya beberapa saat setelahnya Mujin didatengin sama si malaikat. Jadi dia bilang sama Mujin, kamu ngerti kan sekarang kenapa kamu adalah orang yang aku pilih untuk menjalankan tugas yang dia berikan. Dan gara-gara itu Mujin juga berterima kasih kepada si malaikat karena dia juga akhirnya bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Walaupun sebenarnya dunia, kata si malaikat itu, mungkin berubah tapi pelan-pelan akan menjadi lebih baik kalau misalkan orang-orang baik seperti Mujin dan juga memperdulikan dunia itu ada. Ya walaupun ngubahnya sedikit banget tapi tetap aja harapan masih ada. Terus Hiju dan juga Ginhu berterima kasih juga kepada si malaikat karena mereka juga banyak belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik sejak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada Mujin karena kan mereka juga ikut ngebantuin. Nah setelah pergi dari sana tiba-tiba aja Mujin kira kan dia nggak bisa ngeliat hantu lagi, tapi ya ada hantu yang meminta tolong lagi sama Mujin dan dia cukup kesal dengan hal itu. Begitulah ending dari drama ini teman-teman. By the way, terima kasih telah mengikuti drama ini dari episode 1 hingga terakhir. Dan sampai jumpa lagi di review drama menarik lainnya. Bye-bye.